Hai Studymates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang faktor dan rumus ABC. Jadi nanti kita pada pembahasan kali ini akan membahas lebih mendalam mengenai faktorisasi dan penggunaan dari rumus ABC. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Indra Fata, kalian bisa panggil saya dengan Indra. Saya sekarang berkuliah di FEB UI 2000, jangan angkatan 2023 di jurusan akuntansi. Jadi tujuan saya berkuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis ini buat meraih cita-cita saya sebagai seorang akuntan sukses yang bekerja di Big Four Companies. Pencapaian saya selama di sekolah menengah atas sebagai berikut. Dan ini saya harap kalian ini bisa termotivasi untuk belajar lebih lanjut dan mendapatkan universitas impian kalian, salah satunya melalui jalur ujian tulis ataupun mandiri. Nah, jadi kita kan udah tahu sebelumnya mengenai persamaan kuadrat pada video yang pertama. Nah, kita akan membahas lebih mendalam. Jadi, persamaan kuadrat dalam konteksnya difaktorisasi dan rumus ABC itu ada tiga bentuk secara umum. Jadi, yang pertama, ada bentuk yang hanya X kuadrat sama dengan sebuah bilangan. Jadi, X kuadrat disama dengan 25 seperti ini sebagai contoh. Atau misal X kuadrat terus langsung ke sebuah konstanta sama dengan bilangan seperti ini. Terus ada juga bentuk yang kedua. Jadi ada bentuk yang namanya binomial. Kenapa dinamakan binomial? Sama di sini ada juga trinomial. Karena ada bentuk di sini ada dua vari, kayak ada dua sini. Di sini ada satu. Jadi ada dua, kayak ada dua unit dalam sebuah fungsinya itu sendiri. Jadi ini saya kan ada unit 1 5x kuadrat sama min x sama ini disama dengan kan 0. Atau misal kita tuliskan 3x kuadrat plus 5x sama dengan x kuadrat sama 7x. Jadi bentuknya binomial, ada dua unit dalam sebuah fungsi di ruas kiri maupun di ruas kanan. Terus ada juga bentuk trinomial. Jadi trinomial ini ada tiga unit di dalam sebuah fungsi bersamaan kuadrat. Jadi 5x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Atau juga kita bentuk lainnya ada yang seperti 3x kuadrat disama dengan kan 2x kuadrat plus 4x plus 12. Jadi semuanya ini juga termasuk ke fungsi kuadrat karena ada rumus seperti ini, tanda x kuadrat, koefisien x kuadratnya, variabel x kuadrat. Nah, kemudian mengenai strategi pada yang kita bahas satu-satu ini, dari yang pertama dari x kuadrat disama dengan kan dengan sebuah bilangan. Jadi kalau ada soal seperti ini, strateginya itu kita kurangi pada ruas kiri menjadi x kuadrat, lalu kita uh, cari akar-akar kuadratnya. Jadi tergantung sama konteks soal yang diminta apa. Jadi sebagai contoh soal pertama, x kuadrat sama dengan 25. Ini kita simpel tinggal mengakarkan saja. Jadi x kuadrat sama dengan 25, 25-nya diakarkan. Dan perlu diingat di sini akarnya harus di luar, negatifnya di luar menurut saya. Jadi akar 25 itu sama, hasilnya ada x sama dengan 5, sama atau x sama dengan min 5. Nah, ada contoh kedua ini, perlu teliti teman-teman, karena x kuadrat plus 7 sama dengan 2. Kemudian kita sama dengankan x kuadrat sama dengan min 5. Jawabannya tidak ada solusi, karena akar dari min 5 itu termasuk ke dalam bilangan irasional. Kita tidak bisa mengakarkan bilangan negatif seperti itu. Terus ada tiga contoh yang ketiga. Kita bisa tuliskan seperti ini. Intinya kita itu harus menyamadengankan di sini tadi tinggal ruas kiri itu tinggal satu unit, di ruas kanan tinggal satu unit. Jadi kita bisa buat x kuadrat sama dengan bilangan seperti itu. Nah, kemudian kita akarin, hasilnya kan dapat dua unit seperti ini. Nah, ada juga bentuk yang lebih advanced lagi dari bentuk x plus 3 kuadrat plus 5 sama dengan 86. Nah, itu kita strateginya sama. Tapi kalau misal dalam bentuknya ini pindah. Jadi di sini 5-nya ini pindah luas ke kanan dulu. Kemudian di sini kan ada x plus 3 sama dengan 81. Nah, ini kita kedua ruas tuh diakarkan. Jadi x plus 3 sama dengan min akar 81 sama satunya lagi x plus 3 sama dengan akar 81. Nah, kita itu dapat hasil akhirnya x sama dengan min 12 dan x sama dengan 6. Nah, terus untuk strategi yang kedua pada persamaan binomial, jadi kita strateginya adalah seperti ini. Sebagai contoh, kita langsung contoh aja 5x kuadrat min x sama dengan 0.
Jadi X-nya ini kita keluarin terlebih dahulu, kita dapat nilai. Jadi kok mengapa kok bisa dapat X sama dengan 0 sama X sama dengan 1/5. Jadi gini nih, kalau kita kan berusaha karena sebuah sifat dari hasil dari 0 perkalian yang menghasilkan 0, misal nih, kita 3 dikali 0 sama dengan 0 kan. Terus ada dua juga 0 dikali 3 sama dengan 0 hasilnya. Tapi tidak berlaku kalau 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, kita itu berusaha mengenolkan di salah satunya. Apakah di X-nya itu yang 0 atau 5X min satunya ini yang 0. Nah, tujuannya kita adalah eh, mengsama dengankan X-nya itu dengan menjadi 0. Nah, makanya di sini ada 5X min 1 sama dengan 0. Biar nanti kalau misal hasilnya di sini X-nya ada 0, di sini ada 3, nanti kan hasilnya tetap 0. Makanya kita tujuannya adalah mengenolkan X-nya itu sendiri. Makanya kita dapat X sama dengan 0, X sama dengan 1/5. Terus ada juga contoh kedua, 3x kuadrat per 5x sama dengan x kuadrat min 7x. Nah, jadi strateginya, eh, kalau kalian lihat dua-duanya ini, jadi yang penting tuh ruas kantung tuh disama dengankan menjadi 0. Seperti itu. Kemudian kalau kita udah dapat eh, ruas kirinya udah benar, kita bisa keluarin satu-satu kayak gini. 2x sama dengan 0, x plus 6 sama dengan 0. Sesimpel itu. Nah, terus yang ketiga, pada persamaan trinomial, ini lebih kompleks sedikit. Jadi 2x kuadratnya rumusnya strateginya sama kayak yang tadi. Eh, jadi kalian yang ruas kanan tuh harus disama dengan non kan 0. Kalau kalian pakai 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 cara yang perfaktoran biasa. Ini udah sekalian pelajarin juga di sebelumnya. Jadi hasilnya ini min 2 sama dengan 6. Terus ada cara kedua juga, kita bisa pakai rumus ABC atau pakai diskriminan juga dalam rumus ABC itu. Jadi hasilnya kayak gini. Misal 5x kuadrat min 4x min 3, kita tahu A-nya adalah 5, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan min 3. Kita cari diskriminannya, dapat 76 buat mengisi yang bagian akar B kuadrat min 4AC di bagian sini itu. Terus kita masukin aja ke rumus, nanti kita dapat hasilnya sebesar kira-kira segini. Nah, jadi contoh dari penggunaan metode faktorisasi yang udah kita pelajarin di tipenya salah satu tiga cara dalam video sebelumnya. Jadi kalau faktorisasi itu kurang lebih seperti ini. Jadi misal ada x kuadrat plus 5x plus 6, maka hasilnya nanti kita faktorin seperti ini dan hasilnya adalah min 3 dan min 2. Udah kita pelajarin sebelumnya juga. Ada contoh lain seperti kayak gini juga. Kalau misal ternyata hasilnya ada sama, x min 3, x min 3 hasilnya cuma satu juga. X sama dengan 3 itu sendiri. Jadi nggak dua seperti ini. Terus ada juga contoh 3, misal dalam bentuk pecahan kan akan ribet nih kalau kita misal uh, pakai cara yang kayak gini tapi masih dalam bentuk pecahan. Nah, biar lebih mudah kita bisa kaliin hasilnya dengan 5. Nah, percaya atau enggak kalau kita masukin 5 ke sini itu hasilnya akan 0 juga. Jadi pemakaian perkalian ini enggak akan mempengaruhi selama di ruas kanan tuh sama dengan 0 seperti itu. Jadi tujuannya dikali 5 ini untuk mempermudah dan diubah bentuknya itu menjadi x kuadrat plus x min 30 sama dengan 0. Nah, terus ada juga yang bentuk contoh keempat. Ini versi yang lebih besar. Jadi yang 5x kuadrat plus 25x min 70 ini kan bentuknya terlalu besar ya. Kalau kita faktorin terlalu ribet, makanya kita bagi luas kiri itu dibagi menjadi 5. Menjadi bagi 5. Hasilnya kan x kuadrat plus 5x min 14. Seperti itu. Nah, terus kita ada contoh soal. Jadi dari sebuah fungsi diketahui 2x kuadrat plus 5x plus v. Itu sebuah fungsinya. Terus ada, kita itu disuruh mencari nilai p. Dan sebelum ditambah informasi tambahan bahwa fungsinya itu menyentuh sumbu horizontal. Rumus dari rumus sumbu horizontal itu kan B kuat kalau dia menyentuh sumbu horizontal pada satu titik, asumsinya berarti kan dia kan D sama dengan 0 karena dia hanya bersentuhan pada satu titik saja. Makanya kita bisa masukin atau nyatakan D sama dengan 0. B kuadrat min 4AC dan seterusnya ternyata P-nya sama dengan 31/8. Seperti itu. Nah, terus ada juga rumus ABC. Sebenarnya untuk penurunan rumus ini bisa kalian temuin di e-booknya. Kok bisa dapat rumus seperti ini itu dari mana? Tapi kita di PPT singkat aja. Yang penting kalau bisa ini rumusnya dipahamin
Kalau nggak dihafalin juga nggak apa-apa. Jadi kurang lebih min B plus minus akar B kuadrat min 4 per 2A. Dengan ABC-nya itu harus bilangan real, ABC-nya itu adalah konstanta, dan X-nya itu adalah variabel. A-nya tidak lupa jangan tidak sama dengan 0, karena kalau A-nya tidak A-nya itu 0, nanti tak terdefinisi karena berapapun pecahannya, terus penyebutnya itu 0, maka berarti kan hasilnya tidak terdefinisi seperti itu. Nah, kita ada contoh soal lagi. Jadi kita dikasih sebuah fungsi yang seperti ini, dan kita disuruh nyari akar-akarnya. Nah, sebenarnya untuk penyelesaiannya bisa kalian pakai rumus ABC, bisa juga kalian pakai pemfaktoran biasa. Ini kita kalikan dulu seperti biasa, 2x kuadrat plus 2x sama dengan 15 plus x. Nah, ini yang di ruas kanan ini kita pindah ke kiri. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dan jadi hasil dari ruas kanan itu selalu 0, seperti itu. Nah, kalau kita pakai rumus ABC, hasilnya seperti ini. Hasil X1 dan X2-nya itu min 3 dan 5/2. Nah, terus ini ada contoh soal yang lebih berkembang. Jadi kita disuruh mengubah bentuknya dari X plus 4 pangkat 3 min 9X min 36. Sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama paling susah dan mungkin nggak ketemu hasilnya. Kalian faktorin aja X plus 4 X di pangkat 3-nya itu difaktorin biasa. Jadi X pangkat 3 plus dan seterusnya seperti itu dikurangi 9X min 36. Terus begitu udah ketemu hasil faktornya, kalian buat cek satu-satu di persamaan ini. Nah, itu lumayan ribet juga. Nah, terus ada cara kedua, kita olah bentuknya dari min 9x min 36 ini. Nah, jadi min 9x min 36-nya ini kita 9-nya kita keluarkan. Jadi jadi min 9 dikali x plus kurang buka x plus 4 kurang tutup. Terus kita buat bentuknya seperti ini. Ini kan sifat, kalau nggak sifat asosiatif atau sifat komutatif, jadi di sini kan ada, kita bisa keluarin x plus 4-nya nih. X plus 4 kuadrat min 9. Nah, kita masukin nih x min 9 itu di dalam sini. Biar bisa membentuk seperti ini. Jadi x plus 4, terus ini x plus 4 min 3 sama x plus 4 plus 3. Terus kenapa kak ini bisa min 3 sama plus 3? Nah, kalau kalian perhatiin baik-baik, ini sebenarnya adalah rumus selisih kuadrat. Di sini ada A kuadrat, di sini adalah B kuadrat. Ini 3 kuadrat. Di sini sebenarnya itu perannya adalah sebagai 3 kuadrat. Dan rumus dari selisih kuadrat itu kan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dan A min B dikalikan. Nah, makanya kita bisa dapat rumus seperti ini. Dan hasil akhirnya ada X plus 4, X plus 1, dan X plus 7. Jadi jawabannya ada yang D. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Studimed juga bisa mempelajari kembali materi e-book untuk penjelasan lebih lengkapnya. Di sana lebih lengkap juga PPT dan latihan soal yang kalian akses pada tautan di description box. Video bahan ini juga dapat kalian lihat pada playlist YouTube Let's Study. Nah, kalian juga bisa banget mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, kalian juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman atau masyarakat sekitar kalian. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Let's Study. Thank you for watching and see you in the next time.